Hai semuanya, selamat datang di channel Kana. Di sini gua akan membahas hal-hal yang ingin gua bahas maupun hal-hal yang kalian ingin bahas dan tentunya sudah kalian tulis di kolom komentar. Oke lanjut ke video. Kalian pernah lihat nggak di YouTube, TikTok, ataupun medsos lain tentang kerajinan makanan dengan bantuan balon? Kalian pernah kepikiran nggak apakah balon itu aman untuk makanan atau tidak? Atau apakah balon termasuk ke dalam jenis bahan food grade? Karena dulu aku sering dimarahi oleh orang tuaku di mana setiap menyentuh balon wajib untuk cuci tangan karena balon itu beracun, dan hal inilah yang membuat gua penasaran apakah balon itu beracun atau enggak untuk kesehatan. Lalu apakah balon itu beracun? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Mungkin kalian bingung, alasan kenapa bisa begitu ialah dikarenakan balon memiliki banyak jenis sesuai dengan bahan penyusun maupun kegunaan dari balon tersebut. Balon sendiri memiliki banyak jenis berdasar bahan dasar seperti balon lateks, karet, silikon, plastik, nilon dan masih banyak lagi. Sedangkan jika berdasar kegunaan balon bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti balon untuk kesenian, balon untuk hiasan, balon untuk pengobatan dan lainnya. Di sisi lain tidak hanya dari bahan utamanya saja yang harus diperhatikan namun juga bahan lain seperti bahan pewarna, pembersih hingga pembungkus. Jadi jika pertanyaannya apakah balon aman untuk kreasi makanan jawabannya bisa iya dan tidak. Namun tetap tidak disarankan jika dalam waktu jangka panjang karena lateks bisa terurai, hal ini dikarenakan lateks karet termasuk benda organik. Jika kita lihat dari balon yang sering ada dan digunakan saat ini, yaitu balon lateks sebenarnya tidak apa jika digunakan, namun harus diperhatikan dulu apakah lateks, ataupun pewarna, yang digunakan itu aman atau tidak. Hal ini dikarenakan lateks sendiri bisa memicu alergi pada seseorang, yang disebabkan oleh protein yang ada pada lateks karet itu sendiri walau beberapa jenis lateks dan lateks dengan grade yang tinggi tidak memilikinya. Dalam hal ini orang yang mempunyai alergi terhadap lateks tidak bisa memegang, menggunakan, ataupun menghirup debu lateks dan tingkat bahaya alergi tergantung setiap individu. Lateks sendiri tidak diperbolehkan untuk dimakan, karena tidak bisa dicerna pada tubuh dan FDA Amerika Serikat atau Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan dari Amerika Serikat, sejak tahun 2002 juga melarang barang makanan berbahan lateks karet karena cenderung berbahaya di sisi lain juga memberi peringatan adanya kandungan lateks di dalam produk. Lalu pada tahun-tahun 2015 sampai tahun 2018 FDA meminta semua barang yang mengandung lateks untuk tidak diberi tulisan, free latex, hal ini dikarenakan masih banyaknya barang yang susah dideteksi apakah benar setiap barang yang diproduksi itu aman atau tidak untuk orang beralergi. Dan jangan lupa, menelan balon lateks bisa menyebabkan kematian dikarenakan balon akan tersangkut di tenggorokan dan akan bersifat karsiogenik jika terkonsumsi. Jadi harus selalu hati-hati ya dalam bermain balon ataupun lateks, kita harus selalu cuci tangan setelah bermain dengan balon. Walau dalam jumlah kecil mungkin tak berpengaruh, namun jika dengan kandungan yang tinggi ada kemungkinan itu akan menjadi berbahaya. Tambahan, jangan meniup balon ataupun hal-hal yang ditiup kencang, saat kalian sakit ataupun tidak fit. Hal ini karena meniup benda yang memerlukan tekanan tinggi akan berbahaya bagi kesehatan kalian, karena tubuh bisa saja mengalami tekanan yang lebih tinggi dan menjadi pusing dan terlebih parahnya pembuluh darah bisa saja akan pecah. Walau tidak semua orang bisa terjadi hal itu, tapi waspada dan hati-hati tetaplah selalu dilakukan. Sebelum tambahan, mari kita bahas tentang sejarah balon. Balon sendiri sebenarnya pertama kali muncul, balon dibuat dari bahan yang tipis. Bahan pembuatan balon dibuat dari bagian tubuh hewan, biasanya bagian usus besarnya. Yang menggunakan bahan itu adalah masyarakat Aztec. Peradaban Aztec ada di Amerika Selatan sekitar tahun-tahun 1345 sampai tahun 1521. Bagian tubuh hewan yang dijadikan balon itu dijadikan persembahan untuk para dewa suku Aztec. Lalu selanjutnya balon modern ditemukan oleh Michael Faraday pada 1800-an, tetapi produksi massal tidak terjadi sampai 1930-an. Sifat unik balon termasuk kepadatannya yang rendah dan relatif murah telah menyebabkan berbagai aplikasi. Mari kita bahas lanjutannya. Di sini mungkin kalian ada yang bingung. Apa perbedaan balon karet dan balon lateks? Jadi balon karet ialah balon yang terbuat dari karet dan balon lateks terbuat dari lateks. Sebenarnya jika dari asalnya dua jenis benda itu bisa dibilang sama. Di mana karet dan lateks bisa dijumpai di pohon tanaman karet.
Pohon karet yang sering digunakan biasanya ialah Hevea brasiliensis. Tanaman ini dikatakan menyuplai kebutuhan karet di dunia dan daerah yang paling banyak menyuplai karet dunia ialah ASEAN yang menyuplai sekitar 85% sampai 90% kebutuhan karet dunia. Karet alam sendiri sebenarnya getah yang dihasilkan tumbuhan-tumbuhan yang mengandung zat karet di dalamnya. Getah ini berwarna seperti susu dan lengket, dan biasanya dikeluarkan oleh tanaman saat tanaman itu merasa stres karena ada hewan ataupun makhluk yang merusak dirinya. Nah, getah inilah yang akhirnya sadap, diambil untuk dijadikan karet ataupun lateks. Karet alam atau getah ini juga sebenarnya disebut dengan lateks. Kandungan getah lateks ini mengandung 20-40% zat karet mentah. Sementara karet sendiri mengandung 90% zat karet. Jadi bisa dibilang karet ialah suatu zat yang berada pada tanaman di mana terdapat pada lateks. Dalam pembuatan karet sendiri, dibuat dengan bahan baku lateks yang telah melalui banyak proses termasuk proses vulkanisasi. Di mana lateks dipanaskan hingga lateks atau karet alam, tadi menjadi cair atau jika lateks tadi memadat agar bisa mencair lagi hingga zat karet murni akan memadat ke permukaan, karena zat karet akan terikat satu sama lain. Walau begitu tidak semua zat karet akan muncul atau terikat ke permukaan, karena untuk kebutuhan lateks sendiri di mana lateks terdiri dari zat-zat lain juga. Lateks dan karet termasuk dalam jenis benda organik, jadi dia akan menguari seiringan dengan waktu berjalan dengan jarak yang lebih cepat. Lateks biasanya dipakai untuk sofa, kasur, balon dan masih banyak lagi. Sedangkan karet biasa digunakan untuk pengganjal, keyboard, dan lainnya. Tapi mungkin ada pertanyaan kenapa lateks dan karet dipisahkan. Berdasarkan jumlah dan kandungan dan pemrosesan dari karet alam. Karena kadar zat karet pada getah karet alam bervariasi sehingga dibutuhkan pemrosesan agar bisa menjadi satu standar yang ada. Jadi itulah perbedaan lateks dan karet. Yah, ini hampir sama seperti pemrosesan bahan mineral bumi yang dimana berasal dari satu bongkahan lalu diproses menjadi banyak mineral yang hampir sama namun sebenarnya berbeda. Dan juga, karet sebenarnya bisa dibuat dari bahan non-alam yang biasa disebut karet sintetis yang terbuat dari minyak bumi. Sedangkan lateks hanya bisa berasal dari tanaman atau getah karet alam. Catatan, lateks yang di video ini ialah lateks dengan kandungan karet dan protein alergi. Sekian dan terima kasih.